konsultan PT luar Jakarta daerah Tanjung Sari. Konsultindo ke objek wisata Taman Rusa membawa Dan pada angin hari segar. ini, hari Minggu, Bogor, Minggu tanggal 1 November tepat tahun pada 2020. tanggal 1 November, Penadevinvestigasi.com. mungkin Kunjungan warga masyarakat konsultan atau PT para Jakarta pengunjung sedang Konsultindo, berlibur Jakpor, panjang ya. dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan dan Desa ini DPMD ke objek wisata kita Taman bisa Rusa lihat hari ini, salah satu Minggu rusa tanggal 1 November tahun 2020, betul. membawa angin segar untuk pengelola objek wisata tersebut, yaitu pihak pemerintah Desa Buanajaya dan Perhutani, karena Taman Wisata Dan Rusa memang tersebut berada di dalam kawasan kunjungannya perhutani. rencananya Taman Rusa ini pertama dari pihak lokasinya PT tidak Jakon begitu jauh akan dari jalan melihat atau utama dan meninjau jalan provinsi. seberapa Perkiraan mungkin kurang lebih jika memang 200 harus meter dan di-upgrade kedua atau masih alami tempatnya. diadakan Hanya pembenahan saja memang dari dari segi sarana objek dan wisata wahana wisatanya yang masih penangkaran kurang. rusa ini. Secara nilai ekonomi saya rasa cukup relevan bila di-upgrade agar kemasannya lebih menarik para wisatawan nantinya. Pemerintah ini Desa para Buanajaya Bapak Sudarjat petugas yang dari didampingi oleh Sekdes pihak Buanajaya, Roy Perhutani. Utamajaya, dan perwakilan pihak perhutani hadir, yaitu Bapak Odi beserta rombongannya. Coba Kedatangan saya pihak PT Jakarta akan Konsultindo, Jakpor, ke objek wisata Taman Rusa sebagai coba langkah awal mewawancarai untuk meninjau seperti apa dan ini apa yang para kira-kira pengunjung harus dari ditata dan Taman Rusa. dibangun sarana infrastruktur di Taman Rusa ini. Dan ini salah satu petugas dari pihak perhutani. Ini. Pak Lurah, Ya. maaf, ini saya mau minta keterangan ya Pak. Ini dalam rangka kunjungan apa nih Pak? Ini dalam rangka kunjungan mengevaluasi dan juga menjawab dari sebuah visi dan misi kepada Desa Buanajaya, di antaranya pengembangan wisata. Kebetulan Pak Sekdis menjawab dari semua yang telah beliau sampaikan, bahwa untuk memajukan suatu wilayah, suatu daerah itu adalah dikembangkan mulai dari objek wisata. Karena wisata itu dapat merekrut orang-orang yang usaha di bidang mikro. Ya. Jadi pada hari ini kita walaupun hari libur, alhamdulillah kita melaksanakan kedinasan walaupun tidak formal, tapi ini adalah salah satu jawaban dari beliau dan juga membawa calon desainer atau juga konsultan, ya, desainer atau konsultan. Bagaimana kita itu mendesainer suatu desa yang tadinya desa kumuh menjadi suatu desa wisata yang sangat digemari pada zaman sekarang ini. Terus ini mungkin ada kaitannya dengan untuk program desa wisata Pak ya? Iya, program desa wisata. Karena kebetulan kita itu adalah salah satu desa yang tertinggal juga di salah satu Kabupaten Bogor. Jadi ingin meningkatkan desa itu dengan desa mandiri lah ya. Desa mandiri. Dari wisatanya kita ambil dulu dari ekonominya. Kebetulan kita tertinggal dari ekonomi ya, dari ekonomi. Ya. Terus ini rencananya setelah ada, mungkin ini konsultan Pak ya, konsultan dari PT Jakon, tadi saya informasi seperti itu. Ini dengan tujuan dari PT Jakon ini apa mau upgrade atau menata ulang atau investasi atau bagaimana Pak? Nah, pertama penataan, ya penataan. Sebelum kita ke investasi, penataan. Yang selanjutnya mungkin kerjasama, ya. Karena kalau desa itu tidak mungkin mengeluarkan budget anggaran untuk sesuatu hal yang emang basicnya di luar dari kewenangan desa. Nah, kemampuan desa. Dengan adanya pihak ketiga mungkin akan lebih mempercepat. Oh begitu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Saya beralih ke Bapak Sekdis nih dari DPMD. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini untuk menyambung pembicaraan tadi dari Bapak Kepala Desa, dan tujuannya ini kan untuk mengupgrade ya. Ini kebetulan datang dari PT Jakon juga sebagai konsultan. Ini menurut Bapak seperti apa Pak? Jadi gini, terkait dengan kemarin saya ke sini ya. Kemarin saya ke sini. Ini merupakan kelanjutan dari ketika kami silaturahmi ke sini terkait dengan IDM waktu itu. Iya, betul. Di mana Buanajaya merupakan salah satu desa yang tertinggal, sehingga kita coba sesuai dengan visi misi Ibu Bupati bahwa di 2021 itu Ibu Bupati ingin tidak ada lagi desa tertinggal. Kita tinggal 4, 2 di Tanjung Sari, kemudian 2 lagi di
Jasinga. Siap. Nah, kebetulan yang sudah kita jajaki ini di Tanjung Sari, dan kebetulan saya ikut tim yang ke Buana Jaya. Ketika saya melihat sama teman-teman ternyata potensinya sebenarnya cukup menjanjikan. Nah, saya coba saya kenalkan dengan Pak Denny dari PT Jakarta Konsultindo, yang kebetulan sudah melakukan kerjasama dengan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Rancabungur, yang rencananya mereka membuat konsep kawasan desa wisata. Nah, saya juga mimpi saya mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dengan baik antara Jakon dengan minimalnya Buana Jaya dulu. Ya, syukur nanti bisa dikerjasamakan dengan beberapa desa sehingga menjadi kawasan. Dan kalau kita lihat kan ini juga pintu masuknya tadi berdekatan dengan desa Sukasari ya Pak. Sinarasa. Sinarasa. Jadi ini bisa nanti dikerjasamakan dengan pihak perhutani juga, sehingga nanti ini bisa nanti membangkitkan ekonomi di Desa Buana Jaya dan desa sekitarnya. Oh gitu ya. Terus ini untuk langkah-langkahnya ini Pak, kan dalam artian tadi seperti saya katakan, apakah nantinya ada satu sistem investasi atau seperti apa ke depannya, itu menurut Bapak seperti apa? Jadi kalau bicara tahapan, mungkin yang tadi saya sampaikan ke Pak Kades, coba nanti Pak Kepala Desa itu menginventarisasi potensi-potensi yang ada di Desa Buana Jaya, kemudian nanti dimusyawarahkan di desa Musdes, dilaporkan ke BPD, kemudian BPD melakukan Musdes. Nah, sehingga hasil dari Musdes nanti dimasukkan ke dalam RPJMdes. Ya, bagaimana cara mengelola wisata yang ada di Desa Buana Jaya, apakah mandiri, maksudnya secara siri, atau mungkin dengan mengundang pihak ketiga, gitu. Dalam artian investor gitu Pak ya? Ya, makanya karena saya juga baru kenal dengan Pak Dimi dari Jakon terkait dengan Rancabungur, saya coba saya kenalkan dengan Pak Kades. Barangkali nanti bisa memfasilitasi bagaimana ketika mendesain objek-objek wisata di Buana Jaya, sehingga nanti jadikan satu bangkitan ekonomi di Desa Buana Jaya. Oke Pak, terima kasih atas wawancaranya. Saya coba beralih juga ini ke pihak dari PT Jakon ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Bersama Bapak siapa nih? Saya Pak Demi Dwi Jayanto Pak. Oh, dari PT Jakon Pak ya? Iya. Terus saya mau konfirmasi Pak, ini tadi kita hanya berbincang sedikit Pak di jalan. Untuk kelanjutannya ini akan seperti apa ini Pak? Baik. Sesuai dengan arahan dari Pak Sekdis, bahwa memang PT Jakarta Konsultindo memiliki program merintis wisata di desa-desa Pak. Perlu diketahui juga PT Jakarta Konsultindo itu adalah konsultan BUMD DKI Pak. Kami adalah satu grup dengan Jakarta Propertindo yang memiliki sejumlah proyek-proyek penting di DKI. Kemudian kami merambah ke pembangunan dan pengembangan di desa-desa di sekitar Jakarta. Dalam hal ini adalah Kabupaten Bogor khususnya Pak. Alhamdulillah kami mendapatkan respon yang sangat positif. Kali pertama kami melakukan perintisan ini adalah di Kecamatan Rancabungur. Seluruh desa, yaitu adalah 7 desa di Rancabungur, telah ber-MOU dengan Jakarta Konsultindo untuk dilakukan identifikasi potensi wisata. Nah, dokumen identifikasi potensi wisata ini sudah dipresentasikan ke Ibu Bupati ya Pak, dan ke Bapak Wakil Bupati juga, dan alhamdulillah mendapat restu untuk kemudian nanti dieskalasi menjadi program-program pengembangan dan investasi. Gini Pak, setelah ini kan udah Bapak udah sampai di sini Pak, di lokasi ini. Menurut Bapak ini yang perlu di-upgrade itu dari segi apanya Pak, dari Taman Rusa ini? Baik, Taman Rusa ini nggak bisa berdiri sendiri Pak. Jadi dalam pilar pariwisata itu ada 4 tonggak yang harus dikembangkan bersama-sama. Yang pertama ini adalah disebut dengan destinasi wisata. Ini kita anggap destinasi wisata sudah ada. Kemudian tentu dalam destinasi wisata ini perlu ada
kelancaran dalam prasarana, infrastruktur dan sebagainya. Dan ini tentu juga harus dikoordinir dengan stakeholder yang ada. Kemudian yang kedua adalah butuh juga pemasaran yang baik. Kita belum tahu juga nih mungkin pemasarannya seperti apa. Mungkin perlu sekali adalah penguatan di pemasaran. Kemudian yang ketiga itu adalah dari sisi industrinya. Bisa jadi kawan-kawan yang ingin masuk kemari itu butuh menginap di sekitar. Oh gitu. Berarti dalam artian dari segi sarana fasilitas yang ada di lingkungan wilayah atau area Taman Rusa itu sendiri, Pak ya? Iya, itu harus harus diperhitungkan juga. Terus yang keempat adalah sisi masalah pengelolaannya, pengelolaan pariwisata. Tentu saya yakin ketika ini sudah bertahan seperti ini pasti sudah dikelola dengan baik. Tinggal mungkin perlu di-upgrade kembali pada hal-hal yang dibutuhkan. Terakhir, Pak, ini kan tadi Pak Sekdes juga mengatakan bahwa pintu masuk atau dari depan sana ini kan berbatasan dengan Desa Sirnarasa, Pak, antara Desa Buana Jaya, ya kan. Nah, terus untuk pintu masuk ataupun istilahnya untuk akses atau fasilitas dari jembatan itu sendiri bagaimana, Pak? Kalau selama ini kan kalau menurut kami itu dari media itu kan fasilitasnya untuk penyeberangannya atau jembatannya itu kan tidak maksimal, Pak, hanya dari bambu itu. Nah, ini untuk kelanjutannya seperti apa itu, Pak? Nanti kalau memang udah ada kesinambungan. Baik. Perlu kita lihat nanti secara infrastruktur, kita anggap itu jembatan itu sebagai lalu lintas umum atau memang itu adalah destinasi wisata, bagian dari destinasi wisata. Jadi memang keunggulan dari yang bambu tersebut itu adalah memang ikonik untuk dilakukan foto-foto, tetapi belum tentu itu selamat untuk kebutuhan publik. Jadi tentu kita akan melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang ada di pemerintahan yang ada untuk mendefinisikan bentuk jembatannya. Dalam konteks investasi, kita mungkin konteksnya apakah dibutuhkan jembatan baru misalkan untuk mendukung destinasi wisata yang ada di sini. Nah, itu kita akan melakukan kajian dan perhitungan yang nanti kita akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Tapi kalau menurut Bapak nih destinasi wisata yang ada di Desa Buana Jaya ini bisa dimaksimalkan, Pak ya? Sangat-sangat bisa, Pak. Sangat-sangat bisa. Dan saya lihat ini potensinya masih jauh sekali untuk bisa dikembangkan. Oke, terima kasih Pak atas wawancaranya. Terima kasih Pak Marco. Oke, demikian laporan dari Marco Tanjung Sari, yaitu tepatnya di Taman Rusa. Melaporkan. Selamat siang Pak. Nanti siapa yang mau ini nih dari pihak Perhutani sebagai pengelola Taman Rusa ini? Selamat siang Pak. Siang Pak. Dengan Pak siapa ini? Saya Rusdi. Rusdi ya. Bapak sebagai personal dari Taman Rusa ini Pak ya, atau dari Perhutani Pak ya? Saya dari Perhutani, saya tim adalah keamanannya. Iya. Terus menurut Bapak nih, ya, ini kan ada kunjungan dari Bapak Kepala Desa Buana Jaya bersama Sekdes dari DPMD Kabupaten Bogor, terutama dari IDM-nya. Dan ketiganya tadi saya berbincang dengan konsultan dari PT Jakon, yaitu Pak Deni. Ini kan rencananya mau upgrade atau penataan salah satu bentuk kerjasama dengan pihak desa ataupun pihak perhutani. Ini menurut pendapat Anda seperti apa, Pak? Ya, baik. Menurut kami sangat baik. Ya. Kami juga di sini sangat mendukung karena terutama untuk tempat wisata ya. Taman Rusa khususnya. Kan yang namanya wisata itu penuh pembenahan, perlu rapi, sehingga daya minat tarik pengunjung itu tinggi. Kalau misalnya kelihatannya rusak seperti sekarang ini, mungkin ini juga sudah baik tapi kurang. Perlu dimaksimalkan gitu Pak ya? Perlu dimaksimalkan ya, seperti itu Pak. Terus nih jika nanti ini realisasinya ada untuk pembenahan atau upgrade Taman Rusa seperti ini harapan Bapak seperti apa nih sebagai pengelola dari pihak perhutani? Ya, harapannya dari kami gitu ya, kalau realisasinya
untuk lebih ini penambahan ini rusanya. Penambahan rusanya ya. Penambahan rusanya. Termasuk juga mungkin dari fasilitas yang ada di sini yang bisa digunakan nanti para pengunjung atau bagaimana Pak? Nah, menurut kami kan gini ya, kebanyakan kan pengunjung-pengunjung ini dari kota gitu ya. Kalau dari daerah-daerah berdasar kami ya pantau kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dibanyakin wahana-wahana yang bersifat yang ada di kota gitu ya, mungkin kurang pengunjung. Karena apa? Kemarin saya sempat ngobrol sama pengunjung, Pak, untuk wisata Taman Rusa lebih baik itu rusanya ditambah, Pak. Soalnya kalau untuk wahana-wahana permainan anak seperti itu di kota juga banyak seperti itu, Pak. Oh gitu. Ya. Terus ini untuk wisata Taman Rusa ini udah terkenalnya kan Taman Rusa nih Pak. Betul. Ini untuk item rusanya atau rusanya itu sendiri ada berapa ekor Pak? Sekarang itu ada 14 ekor. 14 ekor ya. 14 ekor. Apa itu masih perlu penambahan atau bagaimana? Menurut masukan dari pengunjung dan kami juga petugas di sini, lebih bagus ditambah lagi ya minimal 6 lagi lah gitu. Jadi 20 gitu. Ya lumayan. Jadi kan gini, kalau pengunjung kan tiap-tiap pengunjung itu kan bawa beli makanan, bawa makanan rusa gitu. Kan kalau misalnya pagi itu rusa masih pada datang karena mereka itu lapar. Oh gitu. Masih menghampiri para pengunjung dan mau memakan. Tapi kalau misalnya pengunjung yang datang sore, kadang-kadang si rusa itu pada ngumpet ya akibatnya kebanyakan makan. Kalau misalnya rusanya akan ditambah lebih banyak, kemungkinan pengunjung tidak ada kecewa. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Terus gini, Pak. Ini sistemnya nih kan sekarang lagi pandemik ya. Siap. Pandemi Covid-19. Ini regulasi atau aturan untuk masuk ke sini sesuai dengan protokol kesehatan atau bagaimana, Pak? Dianjurkan oleh pihak perhutani sebagai pengelola? Sangat dianjurkan. Bahkan kami sebagai pengelola Taman Rusa tetap menerapkan protokol tersebut. Gitu. Pengunjung wajib pakai masker, jaga jarak, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ya, atas wawancaranya. Selamat siang Pak. Betul. Dan memang dalam kunjungannya rencananya dari pihak PT Jakon akan melihat atau meninjau seberapa mungkin jika memang harus di-upgrade atau diadakan pembenahan dari objek wisata Penangkaran Rusa ini. Pak Lurah, Ya. maaf ini saya meminta Kami keterangan ya, Pak. pemerintah Desa Buana Jaya dan pihak perhutani siap bekerja sama dengan pihak PT Jakon, tentunya kerjasama yang baik. Pungkas Kepala Desa Buana Jaya Sudarjan, reporter Januardi Manurung.